Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Tidak terasa, pada pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 di tahun 2023 ini. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas perkenan Tuhan pada pagi hari ini bangun dari tidur kami semalam. Kami mendapatkan berkat-Mu berupa kesehatan dan keselamatan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama mau membaca dan belajar dari firman Tuhan. Kau berkenan menyertai dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar di dalam renungan pada pagi hari ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai dengan 13. Daud berkata kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benjamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan, ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini kami beri judul "Menjadi Bahagia Itu Sederhana". Banyak orang mengalami kegelisahan dan penyesalan hidup karena mengingat kesalahan, kegagalan pada masa lalunya. Penyesalan itu gabungan antara memori gagal dan emosi sedih yang mendalam. Banyak orang yang dihantui oleh rasa penyesalan setelah pasangannya dipanggil Tuhan. Saat hidupnya dahulu, ia sering bertengkar untuk hal-hal yang sepele. Namun, ketika pasangannya telah pergi, hidupnya lunglai, tak bergairah lagi. Hari-harinya diliputi oleh kesedihan dan penyesalan. Saat kita melihat foto-foto album keluarga atau lagu-lagu kenangan, maka semua ingatan kesedihan akan muncul lagi.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat dan terus mengingatkan diri sendiri bahwa pertama, masa lalu tidak bisa diubah. Pijakkanlah kakimu pada masa kini. Ambillah refleksi positif apapun yang telah terjadi. Ada pelajaran dan berkat di setiap peristiwa hidup ini. Ketika gagal, ambillah pelajaran darinya. Ketika berhasil, syukurlah sebagai berkat kasih sayang Tuhan agar hidup dalam kebaikan dan kemurahan. Kedua, bagikan kebaikan di setiap kesempatan. Ego untuk dihargai dan diutamakan seringkali menghalangi niat baik kita untuk berbagi kebaikan. Akibatnya, pertengkaran yang kecil bisa makin bertambah seiring dengan rasa tidak dimengerti dan dihormati. Alih-alih berhenti dari konflik, kita seringkali malah menambahkan kobaran apinya dengan data-data kesalahan orang lain di masa lalu. Seolah kebenaran data akan mengakhiri pertengkaran. Berhentilah dari pertengkaran. Ambil waktu untuk melihat pada sisi baik pasangan kita atau orang lain. Dan bayangkan bagaimana jika itu diizinkan Tuhan untuk menegur kita dan bukan pasangan kita atau orang lain. Stop melakukan yang tidak berguna. Segeralah berdamai dan kerjakan kebaikan selama masih ada kesempatan. Teguran dan didikan dari Allah itu kerap kali memang menyentuh ego kita. Sebab kalau tidak demikian, maka susah bagi kita untuk mendengarnya. Karena itu, baiklah kita belajar untuk mendengarnya dan rendah hati bertanya kepada diri sendiri, apa arti semuanya ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan belajar seperti Raja Daud yang saat melarikan diri dari Absalom, ia dikutuki oleh Shimei. Abishai, pengawalnya, tak tahan mendengarnya dan meminta izin Daud agar bisa membinasakan Shimei. Tetapi, apa kata Daud? Seperti bacaan dari 2 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13 yang sudah kita baca dengar tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan di masa lalu tidak membuat Daud melakukan kesalahan yang baru di masa kini. Daud menjadi makin bijak dalam mengambil keputusan, baik dalam kata maupun tindakan. Itulah sebabnya kejayaan Daud dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi bahagia itu sederhana, yakni perbaiki kesalahan dan jangan tenggelam dalam penyesalan. Kerjakan kebaikan selama masih ada kesempatan. Sebab kebaikan
Kristus itu gratis, maka bagikanlah itu secara gratis pula. Itulah kunci bahagia, kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang senantiasa yang mengingatkan untuk membagikan kebahagiaan kepada sesama. Kami mau menyerahkan aktivitas kami hari ini, mohon pertolongan penyertaan Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.